Balik lagi sama gua di channel Fala Afrin. Hari ini gua mau nge-review Toyota Etios Falco tipe G tahun 2014. Mungkin ada teman-teman yang lagi nyari mobil hatchback cc kelas 1200-an. Mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang harganya cukup terjangkau. Yuk kita korek kelebihan kekurangan dari Toyota Etios Falco tipe G ini. Come on. Buat info teman-teman, Etios Falco ini tipenya ada paling rendah JX, terus ada tipe E, ada tipe G, sama tipe yang Toms itu paling tinggi. Nanti kali ini gue review nih yang tipe G. Nanti gue bakal kasih perbandingan kira-kira tuh tipe JX, E dan G dan Toms itu bedanya apaan aja. Kita mulai dari depan, come on. Nah, ini tipe G sudah ada body kit ya, body kit, fog lamp, grillnya udah ada list chrome-nya. Kalau lampu masih halogen biasa. Ini dari sisi depan body kit, list chrome, fog lamp. Terus sampingnya itu dia udah body kit juga, tengahnya body kit tengah. Terus sen di spion dan di fender ada. Kemudian di belakang ada spoiler dan body kit juga. Ada mainnya sensor. Ini untuk tipe G. Nah, tipe di bawahnya itu belum ada body kit. Depan, tengah, belakang belum ada semua. Itu tipe E. Kalau tipe JX yang paling rendah, ini list chrome nggak ada, fog lamp nggak ada, dan tanpa body kit juga pastinya karena paling rendah. Itu dari eksterior. Kemudian untuk kaki-kaki kita kaki-kaki dia menggunakan velg ring 15 185 60. 60. Ban bawaannya Bridgestone Ecopia bawaannya, ring 14. Cukup unik model peleknya nih. Nah, dia atasnya juga ada gelombangnya, udah talang air. Untuk sisi eksterior kurang lebih seperti itu. Sekarang kita ke interior, come on. Yuk kita masuk. Enak masuk dalam nih. Nah, ini interiornya. Tutup pintunya ya, takut ada motor mobil rame nih. Nah, ini mobil kebetulan yang punyanya gue kenal, dan gue rasa Etios ini cukup jarang di jalanan, makanya gue pakai buat review bahan. Kali ada teman-teman yang nyari hatchback cc 1200-an harga terjangkau. Ini untuk interiornya. Sekarang kita coba starter mesinnya. Masih oke. Knalpotnya udah diganti. Kita nyalain AC-nya. Oke, kita mulai dari setir. Karena ini tipe G, udah ada tombol untuk audio. Bisa dilihat kan, bisa juga ganti channel segala macam. Ini mode radio, masih fungsi semua, bisa USB. Nah, ini setirnya agak unik. Kalau gue bilang kenapa, bentar gue nyalain lampu. Nah, kenapa gue bilang setirnya agak unik? Lingkarannya itu bagian bawahnya garis, nggak full bulat gitu ya. Terus untuk head unit ini bawaannya masih dari Toyota. Tadi kita udah cek, dia modenya tuh bisa radio, disk, USB,
Udah itu aja. Berarti belum ada aux segala macam. Terus AC pengaturan masih analog, tapi udah dilengkapi dengan untuk arah semburan anginnya, bisa ke depan, bisa juga ke bawah kaki. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya bentuknya unik. Saya lihat teman-teman, putarannya unik, saya putar. Dan uniknya penempatannya juga. Biasanya AC itu ada di sisi sini, kemudian di sini, dan di sini. Ini yang untuk bagian tengah, dia modelnya satu tempat, atas bawah. Lalu kemudian untuk bahan dashboard ya, buat sekelas mobil Etios ini gue bilang cukup lumayan ya, nggak terlalu jelek banget. Dibilang kayak sekarang ini ada LCGC, itu bahannya masih lebih bagus ini sedikit ya. Ini door trimnya, ada lapisan bahan juga, yang sebelah sana juga. Kemudian ini sudah electric mirror tapi belum retract. Kemudian spion tengah udah langsung nempel di kaca. Ini buat tutupan, ini ada komplit. Sebelah sini ada kacanya tapi nggak ada lampu. Plafon bahan bludru. Jok masih aslinya nih, joknya masih aslinya fabrik. Terus indikator panel speedometer. Wow, bensinnya udah ngedip nih. Kita coba nyalain. Cukup sporty. Dia posisinya ngingetin di Toyota juga. Ada Toyota Vios yang sampai generasi kedua, satu kedua itu speedometer di tengah. Kemudian Toyota Yaris yang biasa dibilang tuh ya Yaris bakpao, speedometernya juga di tengah. Dan kalau Vios itu kalau nggak salah digital. Nah, ini dia masih jarum. Yang digital hanya panel bensin dan odometernya. Nah, ada aksesoris karena bukan mobil teman gua. Kayaknya untuk bagian depan ini. Buat info teman-teman, Toyota Etios ini dari tipe paling rendah sampai tipe paling atas tidak ada yang versi matic-nya, otomatisnya. Semua manual. Sampai yang tipe Toms itu dia masih nggak ada yang otomatis, semua manual semua. Ini ada cup holder depan, tiap pintu juga ada sama. Bisa kan? Kayaknya bagian depannya udah. Sekarang kita ke bagian belakang. Come on. Kita ke bagian belakang. Tutup dulu pintunya. Nah, ini posisi dari belakang lihat ke depan. Mobil ini kabinnya cukup luas. Di kelasnya dia dengan kapasitas cc 1200 ini, kompetitornya itu ada dari Suzuki, ada Splash di zamannya ya, di masa itu, di zamannya ada Suzuki Splash, kemudian ada Nissan March, kemudian ada Mitsubishi Mirage, dan satu lagi itu Daihatsu Sirion. Cuman Sirion itu 1300. Nah, ini gue bilang mobil ini kabinnya, untuk luas kabin cukup luas di antara yang lain. Kayaknya malah paling luas ini. Cuman memang fitur-fiturnya agak kurang menarik, fitur dari bagian di panel-panel di dashboard itu. Nah, ini untuk bagian belakang bisa dilihat lega. Ini posisi duduk depan, posisi gua tadi bawa mobil. Ini mobil gua bawa tadi. Posisinya gua duduk masih longgar. Dengan tinggi gua yang 178 cm, berarti cukup luas, cukup besar gitu ya. Ruangnya, posisi duduknya juga, senderannya nggak terlalu tegak, enak juga kok. Terus saya ini tadi bilang plafon, ini plafonnya agak berbentuk gitu ya.
Mungkin tiang-tiang si pegangan atapnya ada jendolan gini. Masih bersih sih semua nih, tahun 2014. Terus kayaknya untuk interior segitu dulu. Kita ke bagian bagasi, kita lihat volume bagasinya cukup besar nggak? Come on. Nah, ini untuk bagasinya cukup luas. Sorry ada suara knalpot nih, knalpotnya udah di racingin. Ada yang punya cewek loh. Nah, ini ruang bagasinya, dia ada decknya, tapi nggak ada buat gantungan ke pintu bagasi, jadi nggak bisa diangkat, langsung lepas doang. Nggak bisa, nggak ngikut ngangkat. Ya lumayan lah, standar bagasinya, nggak ada yang spesial banget. Nah, ini sekalian ada lampunya, masih bolam-bolam, belum LED. Dari rem, sen, mundur masih bolam biasa semua. Nah, dia ada penambahan lampu di sini dan di spoiler. Kita lihat itu bagasi standar ya, nggak dibilang besar juga enggak, kecil juga enggak. Tutup. Di sini ada lampu juga kan tadi. Selain di sini ada nih, dalam sini juga ada. Tipe G. Sekarang kita ke sektor mesin. Come on. Nah, ini untuk bagian mesin, teman-teman. Sorry, mesinnya agak kotor nih. Kurang telaten untuk bagian mesinnya. Mobil ini kapasitas mesinnya 1200 cc. Kayak yang gue bilang itu tadi, dia kompetitornya tuh ada dari Nissan March, ada Isuzu Rion, ada Suzuki Splash, sama Mitsubishi Mirage ya. Jadi itu cc 1200 semua. Mobil ini gue tadi cepet cobain, tenaganya untuk torsi bawahnya oke. Kalau atasnya ya standar lah. Dia 4 silinder, nggak ada yang spesial sih. Dia belum, yang pasti ini kan Toyota Etios, dia belum berteknologi VVT-i atau dual VVT-i, jadi masih injection biasa. Untuk yang gue dapat info dari ini punya mobil, untuk pemakaian dalam kota perbandingan bensin itu sekitar 1,13-14. Untuk luar kotanya mungkin bisa sekitar 16-17 lah ya, kurang lebih kayaknya. Bisa dilihat. Nah, ini udah bawaan juga, peredam. Udah bawaan. Gue kurang tahu tapi ya. Kalau untuk yang tipe di bawahnya ini udah dipasang apa belum. Nah, tadi info tambahan. Tipe paling tinggi ini kan ada tipe Toms. Nah, tipe Toms itu mungkin seperti produknya si Toyota itu kayak misalkan TRD. Nah, Toms itu perbedaannya di body kit. Body kitnya si Toms itu agak lebih kesan sport. Ini mungkin kesannya kayak elegan mungkin ya. Kalau yang Toms itu lebih ke sport. Tipe Toms itu paling tinggi. Nah, ini tipe yang keduanya yang G. Kalau yang tadi tipe E dan paling bawah JX itu belum ada body kit. Dan fog lamp ada untuk tipe E. Kalau JX-nya nggak ada. List chrome juga untuk tipe E ada. Tapi untuk tipe JX dia satu warna body. Kayaknya bagian mesin segitu aja, nggak ada yang begitu spesial. Oke. Nah, buat info teman-teman, mobil Etios ini tahun 2014 untuk sekarang ini pasarannya mungkin di sekitar 70 jutaan. Kalau di pertama kali dia keluar itu kalau nggak salah di range 140-150-an kalau nggak salah ya, di 2014 itu. Sekitar segitu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Yang gue bilang ya, kompetitornya Nissan March, Suzuki Splash, Mitsubishi Mirage, sama-sama di kelas 1200 cc dan 1300. Tapi ini dia 4 silinder dan setahu gue itu Mitsubishi Mirage itu 3 silinder, tapi memang 1200. Yang paling gede cc-nya di Daihatsu Sirion, itu dia 1300. Nah, untuk kabin dia lebih besar Etios ini.
Oh iya, ada yang gue lupa teman-teman. Etios ini ada tipe yang sedannya, tapi tidak dijual jual umum gitu ya, kayaknya. Soalnya yang tipe sedan itu yang ada bagasinya itu dijual diperuntukkan untuk taksi. Nah, dan biasanya harganya lebih murah kalau misalkan karena bekas taksi kemudian dijadikan mobil pribadi, nomor-nomor, surat-surat semua segala macam diberikan atas nama pribadi, bukan lagi perusahaan taksi, itu lebih murah biasanya ya. Mungkin bisa nyari referensi di pool-pool taksi, itu suka ada yang megang armada dari Etios Falco yang tipe bukan Falco sebenarnya, Etios saja, dan sedan itu ada bagasinya. Jadi karena ini hatchback, ini ada tambahan lagi kayak mobil sedan pada umumnya, tambahan aja. Terus gue lupa tadi ngasih tahu lagi, agak unik, wipernya cuman satu. Kayak mobil sport ya enggak. Nih Etios Falco tipe G. Oke teman-teman, kayaknya sekian dulu reviewan gue untuk mobil Toyota Etios Falco tipe G tahun 2014 manual transmission. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman otomotif semua yang lagi nyari mobil hatchback harga terjangkau. Selain di sini ada Toyota Etios Falco, ada lagi Nissan March, Suzuki Splash, atau Dacia Sirion di tahun yang sama. Mungkin harganya masih kurang lebih nggak beda jauh sih. Sekian dulu kayaknya reviewan gua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa subscribe, like, share, and klik lonceng supaya mendapatkan notif video-video gua berikutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Bye.